Ketika dia tidak mampu diapa-apakan oleh siapapun, tapi begitu bertemu dengan Nabi Isa, meleleh badannya. Dia ketakutan sampai badannya meleleh dan dibunuh oleh Nabi Allah Isa alaihissalam. Sayyidina Isa alaihissalam, dia lahir tanpa seorang ayah, ya, sebagai mukjizat buat Sayyidina Isa. Sayyidina Isa itu Abdullah. Nabi Allah Isa itu bukan Tuhan bagi umat Islam. Dia adalah Nabi. Nabi Isa itu tidak disalib. Haram kalau ada orang Islam mengatakan Nabi Isa disalib. Kenapa? Karena dalam Quran Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa ma salabuhu wa ma qataluhu. Nabi Isa sampai sekarang masih hidup. Ada di langit. Nanti dia akan diturunkan oleh Allah di akhir zaman berbarengan dengan Mahdi. Imam Mahdi berbarengan dengan Dajjal, Al-Masih Dajjal, dan yang membunuh Dajjal itu adalah Nabi Allah Isa. Dajjal ini tidak bisa dibunuh oleh siapapun. Bahkan ketika di zaman Nabi ada informasi tentang Dajjal, sahabat mau membunuhnya, kata Nabi, kalau memang itu benar Dajjal, kamu tidak akan bisa membunuhnya, karena takdirnya Dajjal itu tidak akan bisa dibunuh kecuali oleh Nabi Isa. Dia hebatnya luar biasa, kemampuannya luar biasa, kemampuannya hampir menyamai mukjizatnya para nabi. Bahkan apa yang tidak diberikan oleh Allah sebagai mukjizat kepada Nabi diizinkan oleh Allah sebagai istidraj kepada Dajjal. Seperti tidak semua Nabi punya mukjizat menghidupkan orang yang mati, Dajjal punya. Mematikan orang yang hidup, Dajjal punya. Menurunkan hujan, Dajjal punya. Dengan tangannya memberikan isyarah kepada padang yang tandus, tiba-tiba langsung tumbuh rumput. Dan lebih dari separuh penduduk bumi akan murtad dan akan mengikuti Dajjal nanti. Dajjal itu kata Nabi akan munculnya di sana, di daerah Persia. Persia itu kalau sekarang Iran. Dan akan diikuti oleh 70.000 Yahudi di sana. Dan dia diberi istidraj yang paling besar oleh Allah daripada musuh-musuhnya Allah, melebihi istidrajnya Fir'aun. Ketika dia tidak mampu diapa-apakan oleh siapapun, tapi begitu bertemu dengan Nabi Isa, meleleh badannya. Dia ketakutan sampai badannya meleleh dan dibunuh oleh Nabi Allah Isa alaihissalam. Nah, Desember seperti ini sekarang kadang banyak lagi informasi simpang siur tentang ucapan selamat Natal, tapi subhanallah yang miris bahwa bukan hanya selamat Natal sekarang, kadang-kadang lebih daripada itu. Kalau ucapan selamat Natal masih ada kontroversi antar ulama. Ada ulama yang mengatakan kalau di daerah yang di mana umat Islam minoritas, umat Islam terzalimi, hanya untuk sekedar mujamalah dengan mereka tanpa meyakini ketuhanan Isa dan seterusnya diperbolehkan. Tapi kalau di negara-negara yang mayoritas Muslim juga tidak diperlukan mengucapkan selamat Natal. Dan apalagi sampai lebih daripada itu. Apa yang lebih daripada itu? Saya dengar informasi katanya ada ustadz masuk ikut Natalan di gereja dikarak pakai Thala al-Badr. Bahkan ada panggung Natalan dibacakan ya Rabbama kata wassafa bi Muhammadin. Oke, hadrah. Itu tantangan kalian nanti ke depan. Bagaimana kalian nanti memberikan pemahaman kepada orang dan insaf bahwa inilah kebenaran, inilah
batasan toleransi, inilah hal-hal yang diharamkan oleh Allah, jangan dicampur aduk. Ini keadaan di luar sekarang anak-anakku luar biasa miris dan memilukan. Kalian tidak banyak tahu tentang itu. Karena memang kalian tidak perlu terlalu banyak tahu, tetapi yang diperlukan kalian sekarang itu adalah mempersiapkan iman, ilmu, dan akhlak. Karena iman, ilmu, dan akhlak itulah yang akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan umat Nabi Muhammad SAW yang antum semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah ditakdirkan untuk menjadi warathatul anbiya, pewarisnya para nabi. Jadi Sayyidina Isa alaihissalam adalah orang yang bulan ini paling populer dibicarakan. Tapi kita punya keyakinan, bahkan beberapa salafus saleh ketika melewati gereja atau melihat orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia selalu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amantu billah. Mereka adalah tugas kalian dan tanggung jawab kalian untuk dikenalkan kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka itu bersungguh-sungguhlah di dalam meminta pertolongan kepada Allah, bersungguh-sungguhlah di dalam mempraktekkan atau mengetahui lalu mempraktekkan adab dan akhlak.